Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini kita akan lanjut trading di aplikasi Pintu ya guys. Nah di sini kita akan coba mencari sinyal-sinyal kenaikan atau support-support sempurna untuk kita open posisi buy. Oke, kita coba di Susui Swap. Marketnya mingguannya jelek ya, hancur parah. Kalian bisa lihat sendiri. Di 24 jamnya juga malah hancur kan, downtrend lihat. Dan di sini banyak yang doji yang gak jelas. Jadi mending kita skip. Untuk di The Grab, marketnya bagus, tapi di sini area resistennya ini terlalu dekat ya. Apalagi di sini nggak ada sinyal kenaikan yang kuat. Oke, di mingguannya juga sama. Ya jangan, pokoknya kita cari sinyal-sinyal kenaikan yang kuat aja. Marketnya mingguannya jelek. Di 24 jam kita lihat deh. Oke, jelek juga ya. Di Ocean coba. Di sini untuk mingguannya jelek juga ya, karena sideways, lihat tuh merah hijau. Jadi percuma kalau kita open posisi buy, meskipun hijau nanti telat dia ke bawah lagi. Di 24 jam, nah di sini bagus nih, ngebentuk gunung. Nah, cuman di sini kenapa area supportnya enggak terhubung sampai sini ya? Nah kalau dia sampai sini aja yang ininya nih, ini sampai ini open posisinya enak nih. Tapi ini termasuk lumayan sih, kita beli aja jajal ya, meskipun resikonya lebih gede. Oke, kita beli di area 51.000 dan ada biaya fee pajaknya ya, jadi kita cuma dapat sekitar 50.900-an. Oke. Oke, sekarang kita ke marketnya Ocean tadi ya, kita ke Ocean. Klik. Nah di sini kenapa gue pilih buy? Yang pertama, di mingguannya nggak usah dibahas karena jelek ya, karena sideways. Jadi kita bahas yang 24 jam. Yang pertama informasi candle. Di sini informasi candlenya agak kuat-kuatnya, lihat, dan berpola marketnya. Jadi setiap resisten, kesentuh resisten dia selalu mantul ke bawah. Tapi di sini kenapa di sini support nggak sampai di sini? Kayaknya di sebelah sini lagi ada supportnya nih, ya. Nah, lalu disusul sama support ketiga nih. Ini yang pertama, kedua, ketiga. Nah, yang ketiga ini kayaknya yang support ini nggak mampu buat menyentuh area support ini, makanya muncul sumbu, menandakan masih ikut mau ke atas. Tapi di sini mencari informasinya, bukan kekuatan ke atas tapi pelemahan ya, gak bentuk support yang gak sempurna. Makanya di sini muncul candle hijau, lalu muncul candle merah. Di sini masih ada sisa-sisa dari kekuatan si candle merah. Tetapi gue prediksi karena ini supportnya ada support 1, 2 di sini saling mendukung. Ini pendukungnya yang kuat ya. Ini pendukungnya. Lalu di sini muncul resisten, tapi resistennya gak sempurna juga. Karena informasi candle merah ini sumbunya di bawah lebih panjang, maka informasinya pelemahan si seller, kenaikan informasinya, serta candle hijau ini menjadi informasi kenaikan kuat naik. Lalu disusul candle merah yang pelemahan nih, makanya gue yakin open posisi buy di sini dan harapannya sampai sini nih, minimal dan maksimal sampai sini atau area resisten di sini. Informasi candle udah kelihatan pelemahan. Nah jadi kalau kalian mau belajar tentang sinyal kenaikan serta pelemahan informasi candle, bisa ke playlist. Kita cek Ocean. Oceannya oke ya, di sini kita udah rugi 300 perak, tapi nggak apa-apa. Dari sini kita udah lihatan, nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa tahu caranya membaca arah market ya. Nanti seperti biasanya gua akan lanjut ketika dia profit. Kita lihat dulu deh. Oh, lihat muncul nih. Nah, di sini doji lagi gawat nih guys. Kalau muncul doji seperti ini gawat. Kalau dia muncul candle merah yang kuat, dia anjlok ke bawah. Tapi kalau nanti dia muncul candle hijau yang kuat ke atas, dipastikan dia bakal naik kuat ke atas. Makanya nanti kita lihat pas dia udah profit, oke? Oke, kita lihat trading crypto di Ocean ya kalau nggak salah. Apakah udah profit? Kita lihat dulu profitnya berapa nih, ya kan? Di trading kita cari dulu koinnya dulu. Oke, nah ini nih, nah udah 52.000.
Aduh, enak, kenyang harus makan. Oke, kita lanjut di sini dengan modal 51.000 sekarang menjadi 52.092 perak ya. Lumayan dengan segini juga kita udah profit. Dan benar di 1 minggunya dia udah nyampe di area resistennya. Nah, di 24 jamnya malah dia udah mau turun lagi. Aduh, seharusnya kita udah profit lebih besar nih guys ya. Lihat nih, 1 minggunya udah nyampe di resisten, maka turun muncul candle merah. Jadi kita jual aja dulu. Nah, di sini sebenarnya kita udah profit lebih dari 52.000. Cuman ya gimana ya? Telat untuk kita jual ya. Kalian bisa lihat sendiri tadi marketnya. Kita cari dulu ocean di sini. Oke, kita lihat tuh ya. Kalian bisa lihat sendiri. Oke guys, kita lanjut lagi trading membaca arah market, tapi gue akan kasih tahu alasan kenapa gue milih jual di market AAV. Ya, kita udah profit hampir 1000-an ya, lumayan. Di sini kita lihat ya di mingguannya, kalian bisa lihat sendiri. Candlesticknya ini informasinya udah di ujung ini ada muncul candle pelemahan bayar, tapi di ujung banget itu muncul informasi kenaikan. Nah, tapi kenapa gue lebih pilih langsung jual? Karena di sini dia udah menyentuh area resistennya yang di sini nih, lihat nih. Ini area resistennya udah kesentuh, apalagi muncul sinyal atau arah sumbu nih. Arah harganya sumbu ini menolak harga dari resisten, berarti ada kekuatan dari resisten menekan dia ke bawah. Nah, takutnya nanti muncul candle merah dulu ke bawah dulu baru dilanjut ke atas. Kalau itu mau dia ke atas. Tapi kalau di sini konfirmasinya ternyata kuat ke bawah, bisa-bisa anjlok ke bawah. Makanya ini tuh belum jelas guys. Makanya gue lebih pilih jual di area resisten mingguannya. Untuk di 24 jamnya kita lihat lagi. Nah, di 24 jamnya ini marketnya, nah betul kan, bener gue jual. Di sini nih harus kalian tahu nih. Di sini emang supportnya nggak saling menembus dan marketnya emang naik ke atas ya, resistennya saling menembus. Makanya kemarin itu gue open posisi buy. Tapi alasan gue di sini karena udah sampai di titik tertingginya dari market saat ini ya, di area resistennya. Nah, lihat nih tuh. Jadi resistennya udah ditembus sedikit, dia ke bawah dulu, naik lagi ke bawah. Nah, meskipun ujung-ujungnya naik, tapi kalau gua nungguin terus agak lama ya. Yang penting kan kalian tahu cara membaca arah market. Soal profitnya jangan selalu dilihat. Yang penting kalian udah tahu lah ya. Nah, di sini di ujung nih ya, di candle merah terakhir itu muncul candle merah sumbu panjang di atas. Wah, ini yang seperti gue kasih tahu informasinya ke bawah, kuat ke bawah. Kalian bisa lihat sendiri, ngebentuk resisten sempurna. Ini sinyal penurunan guys. Kenapa gue bilang begitu? Kalian lihat deh. Sebelum candle merah yang sumbu panjang di atas ini ada candle hijau yang informasinya turun ke bawah karena sumbunya lebih panjang di bawah daripada di atas, makanya ngebentuk resisten. Apalagi ini berada di titik resisten juga nih ya. Jadi resisten ini mendukung untuk dia ke bawah, dan resisten sempurna ini yang dibentuk ini malah dia informasinya juga ke bawah. Jadi ada kemungkinan beberapa candle dia ke bawah lagi. Nah, jadi kita nanti kalau mau open posisi buy lagi mending tunggu setelah konfirmasi dari resisten ini selesai, itu muncul candle pembalikan untuk support ke atas. Lebih baik amannya seperti itu ya kan. Itu di 1 minggunya. Jadi dari sini kita udah tahu nih, informasi candlenya juga udah ketahuan ya, sinyalnya mau ke bawah. Dari candle resistennya udah kesentuh, di mingguannya juga udah kelihatan jelas nih tuh, udah kelihatan jelas ya kan. Di sini udah kelihatan jelas dari kita resistennya udah kesentuh untuk dia terjun ke bawah. Jadi kalau kalian ada pertanyaan ya seputar trading, kalau kalian mau belajar bisa langsung cek playlist gue, banyak kok di situ dasar-dasarnya trading basic ya secara membaca arah market. Jadi kalau ada pertanyaan bisa DM IG gue Henry GV, atau bisa langsung di kolom komentar video ini, atau bisa gabung di grup Telegram gue secara gratis, kita sama-sama diskusi ya, nggak ada bayar-bayar. Dan gue juga cuma di situ sekedar ngasih info tentang secara trading mandiri, biar kalian bisa trading mandiri. Gue nggak mau kalian terlalu mengandalkan orang lain untuk kalian trading, karena ini menyangkut uang, resikonya sangat besar. Oke? Dan mungkin sampai sini, terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa lagi di next video.